Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Marotil Ubudiyah yang pakai PDF, nomornya berapa Ge? 27. Nomornya 27, yang pakai kitab nomor berapa itu? 6. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Maratibu tullabil ilmi, tingkatan-tingkatan orang yang mencari ilmu. Wa'lam ayyuhal muridu li talabil ilmi annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin ay marotiba. Wa'lam, dan perlu kamu ketahui, ayyuhal murida li talabil ilmi, wahai orang yang ingin mencari ilmu, annan nasa, bahwasanya manusia, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, ala salasati ahwalin, terbagi ke dalam 3 keadaan. Ai marotiba, artinya tingkatan. Manusia, masyarakat dalam mencari ilmu itu ada 3 tingkatan. Tinggal nanti kita lihat kita adanya di tingkatan yang mana. Rajulun talabal ilma liyattakhidhahu ay liyaj'alahu zadahu ilal ma'adi ay al akhirati fa innaha ma'adul khalqi. Walam yaqsud bihi illa wajhallahi wad-darul akhirati. Itu yang pertama tingkatannya. Rajulun talabal ilma, pertama seseorang yang mencari ilmu, liyattakhidhahu, untuk menjadikannya, sama ya, ay liyaj'alahu artinya untuk menjadikannya, zadahu ilal ma'adi ay al akhirati, sebagai bekalnya untuk alam akhirat. Ilal ma'adi ay al akhirati, untuk alam akhirat. Yang pertama, orang yang mencari ilmu dan dia jadikan ilmunya itu sebagai bekal untuk kehidupan akhiratnya. Artinya ilmu yang dia dapatkan, dia terapkan dalam kehidupannya
agar dia menjadi orang yang selamat di akhirat. Yang pertama, kira-kira kita masuk ke kagak? Bang Ipang, kira-kira? Kita niatnya nyari ilmu supaya kita bisa praktekin sehingga kita selamat di akhirat, apa bukan niatnya? Itu yang pertama. Fa innaha ma'adul khalqi. Fa innaha, karena sesungguhnya akhirat itu ma'adul khalqi, tempat kembalinya semua makhluk. Karena akhirat itu tempat kembalinya semua makhluk. Yang kaya, yang susah, yang ganteng, yang jelek, yang jabatannya tinggi, yang rendah, yang kerja, yang nganggur, semuanya kembalinya ke alam akhirat. Makanya orang yang pertama ini dia nyari ilmu, dan ilmunya itu dia jadikan bekal agar dia selamat di alam akhirat. Walam yaksud bihi, dan dia tidak bermaksud dengan ilmu itu illa wajhallahi, kecuali ridho Allah, wadarul akhirata, dan keselamatan di alam akhirat. Dah, jelas tuh. Kiai namanya enggak? Cukup. Mandila kali Mandila. Belum. Bang Edwin. Lanjut. Pak Guru kali Pak Guru. Tingkatan paling tingginya. Iya, ini tingkatan paling tingginya. Orang yang mencari ilmu dan ilmu itu dia jadikan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Hah? Contoh niatnya. Ya tergantung niatnya. Ada kan kayak misalkan Bang Edwin emang dia mah ngaji, yang ngaji aja. Bisa jadi rasanya karena kagak enak mana dekat rumah ngajinya kan begitu. Lagi nyari masa begitu. Gitu. Itu kan kalau begitu niatnya udah lain tuh. Nah kalau yang tingkatan pertama ini memang niatnya dia nyari ilmu biar dia bisa memperbaiki ibadahnya, biar dia bisa makin dekat dengan Allah sehingga di akhirat nanti dia selamat gitu. Makanya begitu kelar ngaji ada niatan di hatinya untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat gitu. Hah? Begitu. Tergantung niatnya, Kiai. Ya karena emang dia niatannya pengen jadiin ilmunya sebagai bekal untuk selamat di akhirat. Begitu kelar ngaji punya niatan untuk mengamalkan ilmunya. Hah? Ya bukan cuma ngumpulin doang, bukan. Ya kalau ngumpulin doang mah ya tetap cakep sih, cakep. Daripada tadi emang timbang buat nyari masa doang biar enak ngundangnya. Udah. Jelas tuh ya, ya. Jadi ini tingkatan yang tertinggi nih. Tingkatan yang tertingginya orang yang mencari ilmu dan ilmunya dia jadikan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Nyari pahala.
Ada lagi. Ada lagi. Kaki jangan pala. Ya ini sebenarnya termasuk juga gitu, dengan dia mencari ridho Allah dan ingin selamat di alam akhirat, ya artinya emang memperbanyak pahalanya, kan itu bekal kita buat akhirat. Itu termasuk juga. Fahada ay ar-rajulu minal faizina ay annajina min adzabillahi ta'ala allahiqina bil khairi. Fahada ay ar-rajulu, maka orang yang seperti ini, orang yang niat dalam belajarnya seperti ini, minal faizina, tergolong ke dalam orang-orang yang sukses. Faizin, sukses. Kayak kita kalau doa habis id kan begitu, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang kembali suci dan sukses meraih anugerah dari Allah setelah melewati 30 hari berpuasa gitu. Ai annajina min adzabillahi ta'ala, artinya annajina, orang-orang yang selamat, min adzabillahi ta'ala, dari siksa Allah ta'ala. Karena kemarin kalau kita kagak mau nyari ilmu atau kita nyari ilmu tapi enggak mau ngamalin ilmu yang kita dapat, kan kita dapat wail kemarin, dapat kesengsaraan atau dapat siksa dari Allah. Makanya kalau kita niatnya untuk mengamalkan ilmu kita, insya Allah kita tergolong sebagai orang-orang yang selamat dari siksa Allah Ta'ala. Makanya pasang niat, kalau kita mau berangkat ngaji, ya pasang niat kita pengen ngamalin ilmu kita. Meskipun pada kenyataannya belum bisa ngamalin, baru separuh-separuh. Yang penting niatnya ketika ngaji kita mau ngamalin. Allahiqina bil khairi, yang meraih kebahagiaan dan kebaikan. Allahiqina, yang meraih bil khairi, kebahagiaan dan kebaikan. Ya, selamat dari siksa Allah tentunya hal yang sangat membahagiakan. Wa alamatu alimil akhirati talatatun, wa alamatu alimil akhirati, dan tanda orang-orang alim akhirat atau yang kita sebut ulamaul akhirah, ulama-ulama akhirat, atau bisa juga kita pahami orang-orang yang mencari ilmu sebagai bekal untuk alam akhiratnya, itu masuk ke dalam kategori alimil akhirah. Salatatun itu ada 3. Ayo dah kita periksa masing-masing. Kita ini termasuk yang alimil akhirah apa bukan? Apa aja? Ya buat kita aja ini mah. Yang pertama, wahia adamu thalabid dunya bil ilmi.
yaitu tidak mencari harta dengan ilmunya, tidak mencari, tidak mengejar dunia dengan ilmunya. Nah, Bang Ipang. Bang Ipang belajar tahlil. Kantar kalau dipakai jadi pemimpin tahlil enak, dapat bisyarah gitu. Berat. Hah? Belum daftar, belum. Bang Farhan belajar khutbah. Kan kalau udah dapat panggilan khotib lumayan dapat bisyarah begitu. Godot. Itu tandanya ulama akhirat, dia tidak mengejar dunia, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Makanya dari dulu guru kita mesen tuh buat para ustadz ya, kalau bisa punya kerjaan juga atau punya usaha juga, sehingga dia datang acara tahlilan, dia baca Quran 30 juz, dia ngajiin di kuburan, dia khutbah, niatnya betul-betul ikhlas gitu. Dia mah nyari duitnya lewat usahanya gitu. Apaan Bang Arte? Gitu. Itu yang pertama, tandanya ulamaul akhirah, tandanya alimil akhirah. Wa kaunu qasdihi bil ishtighali bil ulumi naila sa'adatil akhirati. Dan keadaan niatnya, wa kaunu qasdihi, dan keadaan niatnya, bil ishtighali bil ulumi, dengan menyibukkan dirinya dengan berbagai macam ilmu. Jadi dengan mulu ya, dalam menyibukkan dirinya dengan berbagai macam ilmu, naila sa'adatil akhirati, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Hah? Beda. Yang mana? Wa alamatu alimil akhirati talatatun wa hiya adamu talabid dunya bil ilmi wa kaunu qasdihi. Itu ntar di bawah itu. Nah, kita masih di atas, masih 3 baris lagi itu ntar di bawah. Itu ntar di bawah itu mah ayakuna awala amilin bil amri, ntar di bawah itu. Kagak, itu malah makin bikin cepet kegetoknya. Itu ntar belakangan Pak Guru. Berarti ada yang kelewat itu teksnya, itu ada yang kepotong. Kalau emang tadi langsung ke ayakuna awala amilin, itu berarti teksnya ada yang kepotong itu. Malah lengkapan ini.
Pakai mata Pak. Udah lewat nih. Bagaimana ditinggal itu? Udah. Dan keadaan niatnya dalam menyibukkan diri dengan berbagai macam ilmu yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Fayakunu muqtaniyan bi'ilmil batini sa'isan liqalbihi bimujahadatin nafsi. Fayakunu, maka jadilah dirinya muqtaniyan, lebih mementingkan bi'ilmil batini, akan ilmu batin, karena dia ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka dia lebih mengutamakan ilmu batin. Ilmu batin bukan kekebalan bagi Pang, bukan. Ilmu batin artinya bagaimana caranya kita membersihkan hati kita. Itu ilmu batin. Biar kita kagak degig, biar kita kagak gujih, biar kita kagak punya sifat hasad, biar kagak gedeg aja sama orang lain, biar kagak pelit, biar kagak sombong, biar kagak ujub, biar kagak riya, biar kagak gila hormat, biar kagak gila jabatan, biar kagak ngarepin dibagi mulu. Itu namanya ilmu batin. Bukan ilmu batin kekebalan, bukan. Itu mah lain lagi itu mah. Jadi lebih mementingkan ilmu batin, dia belajar bagaimana caranya membersihkan hati. Karena lagi-lagi yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa selamat di akhirat nanti orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih gitu. Bukan cuma sekedar sibuk ngurusin lahiriahnya doang, bukan cuma sekedar sibuk ngurusin badannya doang, tapi juga dia sibuk memperbaiki hatinya gitu. Karena dia pengen mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena lagi-lagi ibadah zahir pun harus dibarengi dengan ibadah batin. Jangan sampai kita sholat tiap hari tapi hati kita masih gedeg sama orang lain. Jangan sampai kita zikir tiap hari, ratib tiap hari, tapi dengki sama orang lain masih jalan terus gitu. Makanya kita lebih mementingkan ilmu batin. Jelas tuh ya. Gimana? Kayaknya nambahin nggak? Cukup. Pak Guru oleh Pak Guru. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati yang 9. Nanti kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada 14. Penyakit hati. 9 itu yang pertama hasad. Terus hikdun. Yang kedua, yang ketiga kibir, ujub, riya, sum'ah, hubbul jah, hubbur riyasah, toma, hiris. Pertama hasad, dengki, iri. Yang kedua hikdun, dendam, benci sama orang. Yang ketiga kibir, sombong. Yang keempat ujub, membanggakan dirinya, merasa lebih baik dari orang lain. Yang kelima riya dan sum'ah, pengen kelihatan sama pengen kedengeran, pengen nyohor. Yang keenam hubbul jah, gila jabatan. Yang ketujuh hubbur riyasah, gila hormat. Yang ke-8 toma, selalu ngarep dibagi.
Yang kesembilan hiris, serakah. Apa? Apa Bang? Kiuris. Namimah. Kalau namimah itu udah penyakit mulut, itu mah afatul lisan, dosa mulut. Namimah, gibah, kizib. Penyebabnya itu karena hikdun atau hasad. Penyebabnya karena gedeg sama orang atau punya sifat dengki. Gitu penyebabnya. Kenapa kita bisa ngomongin kejelekan orang atau kenapa kita bisa ngadu domba orang? Itu karena kita punya penyakit hikdun sama punya penyakit hasad, dengki sama benci kepada orang lain. Itu penyebabnya. Makanya nggak masuk. Nanti ada lagi kalau dalam kitab Tanwirul Qulub tadi termasuk bukhlun, sifat pelit juga termasuk. Pelit termasuk penyakit hati. Nah, kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kita selalu memperhatikan dan lebih mementingkan ilmu batin. Bagaimana caranya kita membersihkan hati kita dari semua penyakit hati itu, agar hati kita betul-betul bersih. Sa'isan liqalbihi, dia mengarahkan hatinya, dia membimbing hatinya bimujahadatin nafsi, untuk melawan nafsunya. Karena memang semua penyakit hati yang tadi disebutin ya sumbernya dari nafsu kita. Kenapa kita bisa dengki sama orang lain, bisa hasad sama orang lain? Ya karena nafsu kita nggak terima. Kenapa dia lagi yang dapat rezeki, kita mah kagak gitu. Ujung-ujungnya hasad dah. Oh aja. Ujung-ujungnya dengki dah gitu. Apa dia lagi yang sukses, dia lagi yang dapat anugerah, kita kagak gitu. Dia lagi yang kebagian, kita mah kagak gitu. Ujung-ujungnya dengki dah, hasad. Tambah dah jadi hikdun, gedeg, asal ketemu gedeg aja bawaannya gitu. Apa? Dia lagi aja udah. Penyakit itu ada sifatnya di hati, kan artinya selama tidak ditonjolkan kepada objek, enaknya gitu. Apanya? Misalnya kayak tadi apa iri, mungkin hati kita iri, tapi kan nggak ditujukan kepada objek yang kita iri. Iya, kalau sama manusia, sama orang lain mungkin bisa selamat karena nggak ketahuan. Tapi kan Allah maha melihat kondisi hati kita, gitu. Tahu betul. Menghilangkannya gimana caranya? Apanya? Ya dilatih. Iya benar, maksudnya gini kan, misalnya ada bersikap iri sama orang, ini dosa nih. Ya kan begini. Makanya kita latih diri kita. Kita harus tanamkan keyakinan bahwa Allah itu sifatnya yarzuqu may yasha. Allah itu memberikan anugerahnya kepada siapapun yang dia mau. Lah emang Allah mau ngasihnya ke dia lagi ya terserah Allah aja itu mah. Kenapa kita iri gitu. Kalau kita iri kan berarti kita tidak menerima ketetapan Allah dan ketentuan Allah, kan gitu jadinya. Udah, ya emang itu maunya Allah, dia lagi yang dikasih. Kenapa harus kita yang iri? Makanya kita tanya ujung-ujungnya. Makanya kalau ada teman kita dapat anugerah, jangan pakai diiriin. Kita tanya apa sih kuncinya sehingga lu lagi yang dapat rezeki, lu lagi yang dapat anugerah, apa sih kuncinya? Apa sih kiat-kiat suksesnya, apa sih kan gitu. Jangan malah digedegin, jangan malah didengkiin gitu. Kalau dulu waktu kita baca kitab Tanwir,
kalaupun teman kita dikasih anugerah oleh Allah karena kemuliaannya, ya jangan pakai diiriin. Berarti tingkatkan kemuliaan diri kita biar mendapatkan anugerah yang sama. Kalaupun dia dapat anugerah karena itu sebagai bentuk siksaan buat dirinya, ya jangan pakai diiriin. Loh, orang lagi disiksa kita iriin, kan begitu. Teman kita bader banget, cuman rezekinya rumahnya gampang banget. Berarti kan itu merupakan siksaan buat dirinya, bikin dia makin lupa kepada Allah. Nah, jangan pakai diiriin, orang lagi disiksa kita pakai ngiri. Gitu. Teman kita masuk neraka kita ngiri, enak amat dia masuk neraka. Gitu. Ketemu artis gitu. Hah? Iya, tanya amalannya apa sih? Kalau begurunya di mana? Kalau mujanya di mana begitu? Antrin banyak begitu. Tanya. Apa Dun? Itu. Mujahadah kan asalnya jihad, berperang Pak Guru. Ya berperang melawan nafsu. Yang melawan artinya mujahadatin nafsi, melawan nafsu, berperang melawan nafsu. Karena nafsu ini pasti ada di setiap orang. Semua orang, mau itu yang daglog sampai yang benar, semuanya punya nafsu dalam dirinya. Bedanya ada yang bisa ngelawan nafsunya, ada yang bisa mengendalikan nafsunya, ada yang malah sebaliknya dikalahkan dan dikendalikan oleh nafsunya. Gitu. Makanya kita cuma disuruh melawan nafsu. Ketika ada dorongan-dorongan buruk dalam diri kita, tadi tuh hati kita rasanya pengen gedeg sama orang, ya lawan. Buat apa sih gedeg sama orang? Hah? Ya makanya dilatih pelan-pelan. Itu pentingnya ilmu batin di situ. Bagaimana caranya kita membersihkan hati kita, gitu Bang Edwin. Dalam. Wa kaunu i'timadihi fil ulumi ala ittiba'i sahibi syariati sallallahu alaihi wasallama fi af'alihi wa aqwalihi. Wa kaunu i'timadihi fil ulumi, dan keadaan sandarannya atau gantungannya di dalam ilmu ala ittiba'i sahibi syariati sallallahu alaihi wasallam, didasarkan atas mengikuti sahibi syariat, pemilik hukum-hukum syariat sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam perbuatannya dan ucapannya. Dalam kesehariannya, dalam semua aktivitasnya, dia betul-betul menyandarkan dirinya dan menggantungkan dirinya kepada aturan perbuatan dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri-ciri orang yang ilmunya untuk akhirat. Ya tadi tuh, kayak tadi misalkan kita mau gedeg sama orang, langsung kita sandarkan kepada ucapan Rasul. Jangan ini dilarang oleh Rasul, kata Rasul ini nggak boleh, kita
buang lagi sifat gedek kita. Kita mau dengki sama orang, jangan, ini nggak boleh, kata Rasul ini nggak boleh, kita tinggalin sifat dengki itu. Jadi semua aktivitasnya digantungkan dan disandarkan kepada ucapan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 ada tuh ya. Nah ini baru nih yang tadi Pak Sobar bacain. Wa alamatu adami tolabid dunya bil ilmi ayyakuna awwala amilin bil amri wa mujtanibin lin nahyi. Itu Pak Guru. Iya benar. Ya kan tadi ciri yang pertama bahwa ulama akhirat itu atau orang-orang yang mencari ilmu untuk dijadikan bekal kehidupan akhiratnya, salah satunya tadi yang pertama tidak mencari dunia dengan ilmunya, kan itu tadi ya. Wa alamatu adami tolabid dunya bil ilmi, dan tandanya orang tidak mengejar dunia dengan ilmunya. Nah ini, kalau kita pengen tahu apakah diri kita masih mengejar dunia dengan ilmu yang kita punya, atau sudah tidak termasuk, atau sudah tidak seperti itu, ini tandanya. Tandanya ayakuna, bahwa keadaan dirinya awwala amilin bil amri, dia yang paling pertama mengamalkan perintah Allah, wa mujtanibin lin nahyi, dan yang paling pertama meninggalkan larangan Allah. Sebelum dia ngajarin orang, sebelum dia memerintahkan orang, dia ngerjain duluan. Sebelum dia ngelarang orang, dia udah ninggalin duluan. Itu tandanya dia tidak mencari harta, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Gimana mengerti? Dia yang paling pertama ngamalin. Nyuruh orang tahajud, dia sendiri udah tahajud. Nyuruh orang duha, dia sendiri udah rutin duha. Nyuruh orang ngaji, dia sendiri emang udah rajin ngaji. Nyuruh orang zikir, dia sendiri emang udah zikir gitu. Nyuruh orang berjamaah, dia sendiri emang udah rajin berjamaah. Nyuruh orang buat bersihin hati, dia sendiri udah bersih hatinya gitu. Itu namanya dia tidak mengejar dunia dengan ilmu. Tinggal lihat dah, kita udah bugono apa belum. Bang Ipang nyengir, Bang Ipang. Gitu. Gitu. Dia menjadi yang paling pertama mengamalkan perintah Allah dan yang paling pertama meninggalkan larangan Allah. Jadi kalau usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, aku berwasiat khususnya untuk diri saya dan kepada kalian semua untuk takwa kepada Allah. Dia sendiri udah takwa. Apa Bang Farhan? Nah itu ntar ada di bawahnya tuh, di kelompok selanjutnya. Ada ilmunya dulu ya? Hah? Ya ada ilmunya, cuma salah digunakan.
Ya sama kayak kita beli pisau. Kalau emang yang cakep dia gunakan sesuai fungsinya, paling pisaunya dibuat motong cabe, motong bawang, motong kangkung. Itu namanya pisaunya digunakan sebagaimana mestinya. Ilmu juga begitu. Kalau kita gunakan sesuai fungsinya, ilmu itu kita gunakan untuk membersihkan hati kita, untuk memperbaiki diri kita. Nah, kalau salah digunakan, pisau ya dipakai buat nusuk orang, buat motong orang, buat bacok orang, begitu. Itu namanya pisaunya salah digunakan. Ilmu juga begitu, harusnya buat memperbaiki diri kita. Ini malah buat monten orang mulu gitu. Kali kalau sampai jelek-jelekin mak bangetan, ini mau buat monten orang mulu gitu. Buat nilai orang mulu. Itu namanya ilmunya digunakan tidak sesuai fungsi aslinya. Itu harusnya ilmunya buat ngerapihin dirinya, malah buat jelek-jelekin orang lain. Begitu Bang Farhan. Itu yang nanti bakal disiksa, bakal digodot yang kayak begitu. Itu tanda yang pertama. Orang yang tidak mengejar dunia dengan ilmunya, bahwa dia lebih dulu mengamalkan apa yang dia perintahkan kepada orang lain, dan lebih dulu meninggalkan apa yang dia larang dari orang lain. Wa ayyakuna mujtaniban taraffuha mat'amin wa maskanin wa malbasin. Wa an yakuna, dan bahwa keadaan dirinya mujtaniban, menghindari, taraffuha mat'amin, kemewahan dalam makanan, bermewah-mewahan dalam makanan, wa maskanin, dan tempat tinggal, wa malbasin, dan pakaian. Udah tuh. Jadi ilmunya tidak digunakan untuk membuat pakaiannya, rumahnya, dan makanannya bertambah mewah. Hah? Nggak termasuk. Insya Allah kita mah nggak termasuk ya. Ya makanan ya segono adanya. Rumah ya emang segono gitu. Pakaian apanya? Bukan Edwin ya, bukan ya? Iya, cuma begitu udah kaya bukan untuk memperkaya dirinya, bukan untuk bermewah-mewahan, bukan untuk bermegah-megahan. Kita diperintahkan untuk kaya, biar apa? Biar kita bisa nolongin tetangga kita, biar bisa bantuin saudara kita. Gitu Bang Edwin. Tapi bukan untuk bermewah-mewahan dan bukan untuk bermegah-megahan. Ya kayak kemarin dah pas korban, Kong Ahmad ngajakin orang buat korban doang, ayo korban. Korban itu pahalanya sangat besar. Tapi dia sendiri bukannya korban, malah nyari kupon begitu.
Seminggu kan. Kalau bisa dulu. Sampai seminggu. Gitu. Jadi dia ngajak orang tujuannya tadi biar dia bisa makin mewah, biar dia bisa makin megah. Gitu. Untuk PK begitu. Alhamdulillah. Ada lima yang orang ngambul. Lah iya, para sahabat juga pada kaya-kaya, hartanya triliunan. Tapi bukan untuk memperkaya dirinya, untuk perjuangan Rasulullah, untuk membantu agama Allah, gitu. Untuk mensyiarkan agama. Jadi hartanya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk memperkaya dirinya. Gitu. Emang diperintahin buat kaya. Semua orang Islam kudunya emang kaya. Gitu. Cuma bukan untuk memperkaya dirinya. Kayak berburu kuliner apa termasuk yang suka Berburu kuliner. iya nyari tempat makan enak Makan ngajak-ngajak. Dua-dua aja ini. Makan dewek. Pakai update status lagi. Ya kalau sebulan sekali, seminggu sekali, tujuannya untuk mempererat keluarga, mempererat hubungan dengan teman-teman, biar makin akrab, kita traktir makan, nggak jadi masalah Pak Guru. Pandai dewek guru. Dewek kan jadi gendeng. Ya kan biasanya kan strategi di rumah tangga biar bini nurut sama kita, biar anak makin nurut sama kita, kan kita ajak makan enak, kan gitu strateginya. Gitu. Mantap, jangan pakai di-update apa gitu. Masih aja. Kan kata Rasul begitu. Untuk menyatukan hati masyarakat itu caranya satu, dengan sering-sering satu kobokan. Artinya satu kobokan sering makan bareng, kan gitu. Makanya agar hubungan kita makin intim, sering makan bareng, sering ngeliwet bareng. Satu kobokan. Bukan air kobokan. Ya satu kobokan artinya itu kan isyarat. Kalau dulu kobokan satu, ya semua cuci tangan di situ bareng-bareng. Tapi intinya makan barengnya ini, gitu. Itu untuk menyatukan hati. Strateginya begitu, makanya kita ajak teman-teman kita makan bareng, kan gitu. Untuk mempersatukan. Makanya kalau seminggu sekali, kalau sebulan sekali nggak jadi masalah. Gitu Pak Guru. Kalau niatnya seperti itu. Ya kalau buat sekedar cuma makan enak, diri kita sendiri doang, nyari makan di mana ini ya sekarang. Ampe sama bini dimasakin teri doang sama sayur asam, kan jadi dibuang. Ditebalikin itu mangkoknya. Itu mah kebangetan dah. Digodot. Begitu Pak Guru ya, nggak jadi masalah hal itu mah. Kalau niatnya untuk mempersatukan hati kita, nggak jadi masalah. Ya artinya kan begitu kita namu ke rumah temen atau main ke rumah temen, disediain cuma teri doang atau cuma tempe sama tahu, yang nggak pakai gerutu, enggak. Gitu. Ini makan pengen makan enak mulu, datang ke rumah temen disediain tahu tempe pakai gerutu, main ke rumah temen tuh bang begitu doang lauknya.
Itu namanya tarabbuha mat'amin, pengen bermewah-mewahan dalam makanan. Kan kalau dalam keterangan kitab yang saya pernah baca itu, kalau bini nyediain batu, ya udah jangan pakai ngeluh. Kita bagel aja ke mukanya. Wa ayyakuna mun'azilan munqabidun an mukhalatatis sultani illa linushin lahu aw liraddi mazalimin ila arbabiha aw lisyafa'ati fi mardatillahi ta'ala. Wa an yakuna mun'azilan, dan bahwa dia menghindar, dan bahwa keadaan dirinya menghindar, munqabidun, dan membatasi diri, an mukhalatatis sultani, dari sering-sering bergaul dengan para pejabat. Hah? RT mah nggak ngaruh, RT mah. Ini mah pejabat yang rada gedean, Bang Edwin. Sama dewan, sama wali kota, sama bupati, begitu. Illa linushin lahu, kecuali untuk memberikan nasihat kepadanya. Jadi kita boleh dekat sama pejabat, dekat sama orang-orang pemerintah, tujuannya untuk memberikan nasihat. Karena emang ya itu kan kebanyakan buat ngakalin duitnya gitu. Enak nih kalau deket sama wali kota mah gitu. Emang mau kurang dikepelin? Jadi bukan buat nasehatin, bukan. Au liraddi mazalimin ila arbabiha, atau untuk mengembalikan harta yang dirampas ila arbabiha, kepada pemilik-pemiliknya. Ini ada pejabat yang mengambil hak milik rakyat. Kita sebagai ulama deketin pejabat untuk bilangin, tolong dong itu kembaliin gitu. Untuk mengambil harta yang dirampas kepada pemilik-pemiliknya. Kon kagak ya. Au li syafa'ati fi mardatillahi ta'ala, atau untuk memberikan syafaat di dalam ridho Allah Ta'ala, untuk menolong dalam mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Jarang ini di kita mah, apalagi timbang orang-orang kampung kayak kita mah jarang yang deket sama pejabat. Hah? Pakai kalau lagi musimnya mah. Musimnya doang. Wa an la yakuna musari'an ilal fatawa, dan bahwa dia tidak terburu-buru untuk memberikan fatwa. Wa an la yakuna, dan bahwa keadaan dirinya tidak musari'an, terburu-buru
ilal fatawa, untuk memberikan fatwa. Atau kalau bahasa gampangnya menjawab pertanyaan. Kalau emang dia ngerasa belum tahu betul, nggak pakai buru-buru dijawab, enggak. Kagak pakai malu kita ditanya kagak pakai jawab. Padahal kagak tahu, ujung-ujungnya jawabnya asal-asalan dah. Ka'an yadulla ala man huwa a'lamu minhu, seperti bahwa dia menunjukkan kepada orang yang lebih alim darinya, lebih tahu darinya. Begitu ada yang nanya, jangan nanya ke saya dah, tanya aja sama Kiai Anu, dia lebih alim, lebih tahu. Jangan ke saya nanyanya. Hah? Tanya Google ya. Tanya Google. Jadi lebih hati-hati dalam memberikan fatwa atau menjawab pertanyaan. Makanya kalau dalam kitab yang paling dasar aja, kitab Akhlaqul Ilbanin, itu ada keterangannya. La adri nisful ilmi. Ucapan saya tidak tahu itu separuh ilmu pengetahuan, setengah ilmu pengetahuan. Hah? Iya. Artinya kalau emang kita nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Mohon maaf, saya nggak tahu. Coba dah tanya Kiai Anu, dia lebih alim dari saya, lebih tahu dari saya. Gitu. Jangan sok tahu malah. Gitu. Padahal kita nggak tahu secara pasti, tapi malah kita coba jawab dewek. Seperti bahwa dia menunjukkan kepada orang yang lebih alim, lebih tahu darinya. Kama ruwiya an Shuraihin bin Hani. Ini Hani nama laki-laki ini, bukan perempuan. Karena Hani perempuan lagi. Kalau Hani yang perempuan mah bukan Shuraih anaknya, Iwan. Kamaruya, sebagaimana yang diriwayatkan an Shuraihin bin Hani, dari Imam Shuraih bin Hani, atau sahabat boleh ya. Qala ataitu Aisyata radhiyallahu anha as'aluha anil mashi alal khuffaini. Sahabat Shuraih bin Hani berkata, qala berkata, ataitu Aisyata radhiyallahu anha, aku mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, as'aluha anil mashi alal khuffaini. Aku bertanya kepadanya tentang membasuh dua khuf. Anil mashi alal khuffaini, tentang membasuh dua khuf. Jadi kalau dulu itu ada sepatu dari kulit yang dipakai oleh orang-orang Arab, sebutannya khuf. Bukan sepatu model sekarang, bukan. Ini khuf. Nah, ini biasanya kalau hukum membasuh di atas khuf atau mengusap khuf itu dipakai buat orang yang tangannya atau kakinya atau badannya yang lagi diperban. Biasanya dipakai hukum khuf. Faqalat alaika bi Ali ibn Abi Thalibin fas'alhu. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau berkata, Sayyidah Aisyah berkata, alaika bi Ali ibni Abi Thalibin, kamu harus menghadap ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fas'alhu, maka bertanyalah kepadanya. Jadi begitu Dewi Aisyah ditanya, Sayyidah Aisyah ditanya tentang mengusap di atas 2 khuf, beliau jawab, coba dah datang ke Sayyidina Ali, tanya aja sama beliau, jangan nanya ke saya. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya dia pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dah tanya Sayyidina Ali, karena dia yang pernah bepergian bareng Rasul. Jadi mungkin Rasul pernah ngejelasin tentang mengusap di atas 2 khuf sama dia, yang pernah pergi bareng-bareng. Dan nunjukinnya juga nggak pakai macam-macam, nunjukinnya sama yang bener-bener ngalamin gitu. Karena Sayyidina Ali yang pernah bepergian bareng Rasul, makanya Sayyidah Aisyah nyaraninnya buat menghadap ke Sayyidina Ali jadinya. Nggak sembarangan juga. Coba dah tanya sama Kiai Anu, lah dia gue belum pernah ngalamin geningan gitu. Fasa'alnahu, maka kami bertanya kepadanya. Terus ini nih, udah 11. Hah? Terusin. Sampai mana? Wa kama ruwiya an Sa'd bin Hisham bin Amir annahu ata ibna Abbasin yas'aluhu an witri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama, dan sebagaimana ruwiya yang diriwayatkan an Sa'ad bin Hisham bin Amir, dari sahabat Sa'ad bin Hisham bin Amir, annahu ata ibna Abbasin, bahwasanya beliau pernah mendatangi sahabat Ibni Abbas, yas'aluhu an witri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepadanya tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sa'ad bin Hisham pernah datang ke sahabat Ibnu Abbas nanya tentang witir. Dulu Rasul kalau witir gimana sih caranya? Faqala Ibnu Abbasin, ala adulluka ala a'lami ahlil ardi biwitri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala man? Qala Aisyatu. Fa'tiha fas'alha an dzalika. Faqala Ibnu Abbasin, maka berkata oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala adulluka, maukah kamu aku beritahu, ala a'lami ahlil ardi, tentang penduduk bumi yang paling tahu. Ala a'lami ahlil ardi, tentang orang yang paling tahu di antara penduduk bumi, biwitri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,
dengan witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu mau nggak saya kasih tahu orang yang paling tahu witirnya Rasulullah? Qala man. Sahabat Sa'ad berkata, man, siapa itu orangnya? Qala Aisyatu. Sahabat Ibnu Abbas berkata, ya Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, dia paling tahu. Karena emang setiap malam bareng sama Rasul gitu. Emang sekamar sama Rasul, emang serumah sama Rasul. Pasti dia tahu banget tentang witirnya Rasul gitu. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau emang kita mau bertanya sesuatu tentang seseorang, tanya langsung sama orangnya atau sama keluarganya. Tabayun jadinya. Jangan malah nanyanya sama orang lain yang deket kagak, sering kumpul bareng juga kagak. Yang ada bukan malah makin bener ceritanya, makin ngawur gitu. Ya kalau pengen tahu tentang Mang Dila ya tanya sama bininya gitu. Kalau pengen tahu tentang Bang Edwin ya tanya sama nanya siapa ya kita ya. Kalau pengen tahu witirnya Rasul ya tanya sama Sayyidah Aisyah yang emang tiap malam tidur bareng sama Rasul, serumah sama Rasul. Fatiha, kamu datanglah kepadanya, fas'alha andalika, dan kamu bertanyalah kepadanya tentang hal tersebut. Mau kita nanya seseorang, nanyanya sama orang yang gede sama dia lagi, makin jadi udah. Emang begitu pisan dia mau orang ya, begitu udah. Dikit lagi. Wa kama ruwiya an Imran ibni Hatton qala sa'altu Aisyata anil hariri faqalat i'ti ibna Abbasin fas'alhu fasa'altuhu. Wa kama, dan sebagaimana ruwiya diriwayatkan an Imran bin Hatton, dari sahabat Imran bin Hatton, qala, beliau berkata, sa'altu Aisyata anil hariri, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang hukum sutra. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah berkata, i'ti ibna Abbasin, datanglah kepada sahabat Ibni Abbas. Fas'alhu, bertanyalah kepadanya. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepadanya. Faqala sal ibni Umar, maka sahabat Ibni Abbas berkata, sal ibna Umar, Ibna Umar ya, bertanyalah kepada sahabat Ibnu Umar. Diputar-putar orang nanya, coba dah tanya sama Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, coba dah tanya sama Ibnu Umar gitu. Fasa'altu ibna Umar, maka aku bertanya kepada sahabat Ibnu Umar. Faqala akhbaroni Abu Habsin wa huwa Umar bin Khattabi
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirati. Faqala, maka sahabat Ibnu Umar berkata, akhbaroni Abu Habsin, pernah bercerita kepadaku oleh sahabat Abu Habs, bapaknya Ibnu Umar, bapaknya dewek, cuma nyebutnya pakai Abu Habs. Wa huwa Umar bin Khattabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Kan Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Kalau bahasa kita kan, kalau kata bapak saya makan begitu gampangan ya. Ini pakai ngomong kalau kata bapak Abu Habs gitu. Kalau bapaknya dewek. Pernah bercerita kepadaku oleh sahabat Abu Habs, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama yalbasul hariro fid dunya, innama sesungguhnya yalbasul hariro, orang yang memakai sutra, fid dunya, di alam dunia, man la khalaqa lahu fil akhirati, hanyalah orang yang tidak punya jatah untuknya fil akhirati, di alam akhirat nanti. Orang nanya ke Sayyidah Aisyah, ke Sayyidah Aisyah, dijawabin, coba dah tanya Ibnu Abbas. Begitu nanya sama Ibnu Abbas, dijawabin, coba dah tanya sama Ibnu Umar. Begitu nanya sama Ibnu Umar, kalau kata bapak saya mah, beliau pernah ngomong, Rasul pernah bersabda, gitu. Jadi puter-puter aja gitu. Sesungguhnya orang yang memakai sutra di dunia nanti nggak bakal ngerasain pakai sutra di akhirat. Orang yang tidak punya jatah buat pakai sutra di akhirat. Sedangkan penduduk ahli surga itu semuanya pakai sutra. Artinya dia bukan penghuni surga. Nah, kalau bukan penghuni surga artinya cuma diputer-puter doang. Gitu. Sutra. BHS mah bukan. BHS mah masih campuran. Dia mah sutra yang anu. Bukan pakaian sutra, bukan. Itu mah sutra yang temennya Fiesta itu mah. Lah ilok kita kagak tahu gitu kan Bang Ipang. Coba itu. Wa hadza kulluhu minan nasihati, dan ini semuanya tergolong nasihat. Seperti inilah cara memberikan nasihat. Jadi nggak buru-buru kita yang jawab dewek. Coba dah tanya Kiai Anu, dia lebih alim dari saya. Coba dah tanya guru Anu, dia lebih alim dari saya. Gitu. Itu cara memberikan nasihat. Atau ini mengambil kagak saluran yang gua dah. Malah promosi bagi dulu ya. Lo kalau mau nanya apa-apa tanya sama gua begitu. Emang paling gampang kalau kita, ayo dah kita ngaji bareng. Atau kalau dulu waktu saya ngaji sama guru saya, begitu, di dalam kitab Anu, begitu, itu lebih aman. Bukan kalau kata saya mah, begitu. Dah,
jam 10:30 lewat kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.